Lebih baik mencari Ultraman daripada menjalani cinta yang permanen. Iya kan sih? Maksudnya gimana Maksudnya sih? gimana sih? Lah, Bagus cinta dong, yang permanen, cinta permanen bagus, bagus dong. dong. Berarti dia nggak berubah. Aduh. Minum vitamin D sama vitamin C sayang. Siapa sih yang nulis itu? Siapa yang nulis? Ah? Cari kameramen. Cari kameramen. Coba ulang. Coba ulang. Coba ulang mana keluarin tulisannya. Keluarin, gak usah malu. Lebih baik mencari Ultraman daripada menjalani cinta sama kameramen. Begitu? Oh. Maksudnya begitu bang? Gitu maksud lo. Kalau itu gue setuju. Emang. Awendi, Kauki ulang tahun. Iya, happy birthday ya Kauki. Anak siapa tuh? Anak saya. Ayah Wendy. Ayah Wendy, selamat ulang tahun, Happy birthday, sehat-sehat, Kauki. bahagia, berkah selalu. Amin, doa pokoknya. terbaik ya Happy nak. Happy Lucu birthday banget sih juga Kauki. buat Surya Insomnia sama. Surya ulang tahun? Nggak tahu. Iya hari ini juga. Surya? Barengan. Oh ya Allah, happy birthday Asur. Iya. Sehat selalu, lancar-lancar rezekinya, bahagia selalu. Oh itu dia, ya Allah lucu banget. Itu yang kayak baju kuning pengen gue culik. Gue kesel Jangan banget dong, sama dia. Jangan dong. Tuh lihat. Tuh. Kayaknya Ya kayaknya Allah. dia merasa dia paling oke gitu tuh. Iya. Lihat. Ini Ya gue seneng Allah. banget yuk. Apa? Boleh foto sama majikan sama anaknya. Lah ya kan bini gue kan majikan gue. Oh iya, sadar diri ya. Iya apa lu? Ya Allah, itu si Aiko. Aiko. Ngeselin banget ya. Iya emang begitu gayanya dia. Awendi cakep yang ngambil Ayu semua nih mukanya. Iya ada dari guanya. Biar kata dikit juga ada yuk. Si Bopak masa pas gue ngomong gitu Bopak ini nih. Iya bener Mbak Ayu bener. Bopak aja ngakuin. Kalau Audi kan gua banget. Kauki tuh Ayu banget. Aiko banget. Audi Ayu banget. Audi gue banget. Audi Ayu, diam lu. Audi Ayu. Kauki Ayu banget. Itu yang kecil gua banget. Apa jadi lu? Enak aja. Sentil Aiko Kauki kayak ulang gue. tahun yang ke-14. 14 tahun ya, A? 13. Iya, Kan 14. baru tadi, gimana sih bapaknya? Lupa gua. 13. 13 tahun. 2025 ya? Iya, 2025. Iya, 13. Ya Allah, lucu banget. Bikin atu lagi deh cewek. Cowok atu lagi. Hah? Nih, kata emak disuruh bikin. Gua nggak mau dengerin emak-emak yang mau pergi pengajian pakai sepatu futsal. Sepatunya futsal. Si emak lagi. Ada aja loh, Mak. Ada aja. Bisa aja loh, Mak. Biar kata dia larinya kenceng yuk. Iya biar gak sakit tuh kata dia. Kata dia kalau nggak gitu. Lu lihat tuh mereknya yuk, jangan sembarangan. Gila. Supreme, gila. Kalau orang Supreme. Iya, kalau Kalau dia- emak Supreme. Aduh. Ini ibu baju merah mau nyanyi juga apa gimana nih? Oh iya. Oke, let's go kita lanjut lagi ya. Untuk menyambut weekend udah hari Selasa lagi aja loh ini. Yoi. Cepet banget ya. Ya Allah. Semangat kita Ya. semangat bekerja. Insya Allah. Sikat kurang lebih Sehat-sehat dan semua. ngantuk. Jangan lupa tetap mengunyah. Stay tuned, stay tuned. Apa? Stay tuned, maksudnya Ya gitu. kan kalau ciu kan mengunyah Ciu. bahasa Inggrisnya. Waka. WK. Emang tulisan cu begitu. Ciu. Oh kan? iya ciu. Cuh. Buah beda, itu cuy. Ya Allah, itu yang satu kayak sepatu bola. Ini yang satu kayak sepatu renang. Mana sih? Ini emak. Kagak itu. Enggak. Kita baca judul lah. Belum. Kita Igun nggak ada ya? Ada hari ini. Ya ekstra standby lah film. Oh film. Dia standby dari pagi, take sore. Hah? Tapi kalau gue mau malam. Lu inget ya cerita gue ya? Parah itu mah. Udah gitu diambil kaki lu doang lagi.
Jatuh. Kebakaran. Jatuh. Terus tuh orang gimana ya Omang lihat lu sekarang ya? Siapa dia? Iya. Kagak tahu deh. Kebakaran udah. Pulang. Kebakar, malah kakinya dekil banget kebakar. Iya. Mending bolak-balik 2 kali 3 kali. Sekali udah pulang. Bagus udah. Bayaran lu berapa? Apa? Bayaran lu. 150 deh, gue lupa ya berapa. Tapi zaman dulu mah udah lumayan. Gede. 6 hari yuk. Gila. Ya tapi kan 150.000 tahun berapa itu? Lupa gue 99 ya. Nah itu kan 150.000 setara 155.000. Bedanya 5.000 doang. Judul hari ini judulnya adalah Bahagiaku, bahagiamu, hariku indah bila bersamamu. Ini Eja lagi datang ke sini. Semoga iya Eja. Dia lagi ada selisih sama hostnya pagi-pagi aja. Munafik lo. Tadi lo ngomong sama gua apa? Baik-baik aja nggak ada Kak. Lo ngomong sama gua apa tadi Eja? Lo ngomong tentang anak-anak ambiar lo tadi ke gue. Nggak ada. Gue bilang gini, gimana sih Ja? Ya maksudnya berawal dari Mas Bimnya nggak asik, kata dia. Ode yang sok kegantengan, gak sok gagah-gagah gitu loh. Gue bilang kenapa? Mereka tuh baik Eja. Gak boleh gitu lu. Ya udah Ja, lu mending gabung di sini deh, tuh anak baru semua bisa lu injak-injak tuh. Iya. Kayak si Nurdi, kayak siapa noh? Ajeng kemana dia? Liburan. Liburan. Sorry, Ajeng bukan lagi liburan. Ngapain? Numpang liburan. Pinter gak dia? Gue mau lihat dia coba bawa apa nanti. Satu biji coklat. Gak ada lah. Enggak, kita lihat aja nih. Oh dia sama Loren? Iya. Ya Allah pinternya. Pinter dia mah. Dia Ada. Ya, pinter lah. Giliran anak baru dia tindas, giliran yang begitu dia deketin. Ya Allah. Makanya gue lebih memilih geng-geng anak baru ya, lebih Iya, fresh. gue juga. Iya kan? Mereka lebih Eja pokoknya ceria, nggak ada Ajeng mereka. Eja selama healing di sini pokoknya tetap aja nanti kan ambiar juga akan baik-baik lagi semuanya ya. Eja ya. Bisa diomongin bye-bye semua. Sama Mbak Jess dipisahin dulu ke sini nggak apa-apa udah. Jangan gitu, Ja. Lu munafik ya lu tadi. Suka ada. Tadi Lu kalau kerja tuh barengan, berkelompok, Iya. bergrup. Lu dia ngatain Nasar apa ampun. Katanya apa? Lu bilang apa? Dia diomelin gara-gara apa? Nasar tiap pagi minta rijing dia nggak kasih. Nggak boleh lu Eja. Iya loh. Itu stage act. Iya, stage act. Apa-apa. Aduh. Oke, sekarang ini Bahaya kita lu, kedatangan aktor senior yang lagi happy karena rujuk dengan mantan istri. Ini dia, Fahmi Bo dan Nita. Dirimu laksana surgaku, tempatku mencurahkan segala rasa cinta yang tulus di dalam hatiku. Silakan. Mundur, mundur. Iya. Oh di kursi roda. Di sana kita muter aja, Bu. Silakan di sebelah sini. Oke, sambil kita mau ngobrol sama Kakak Fahmi, ya aku punya tayangan dulu di mana momen Kakak Fahmi beserta istri saat rujuk. Ini dia. Oke, Kak sebelumnya terima kasih sudah hadir ke Brownies. sama-sama. Dan senang ngelihatnya udah sehat lagi, udah pulih lagi gitu. Apa sih Kak yang akhirnya membuat memutuskan untuk rujuk? Ya sebenarnya aku tadi spontan aja, spontan ngomong sama ibu setelah sholat subuh. Aku ngomong sama ibu pengen niat rujuk lagi. Karena apa? Karena kan banyak omongan-omongan miring nih. Itu kan bukan muhrimnya kok ngurusin gitu kan. Ngurusin aku ganti pampers apa segala macam. Aku kan saat itu udah berbaring aja di tempat tidur kan saat itu ya. Ya menepis itu sih. Nah begitu aku udah mulai sehat, udah mulai setelah pulang dari rumah sakit,
ya apa salahnya aku coba ngomong, ya kan? Ya karena aku juga hidup di lingkungan kontrakan gitu kan ya. Biar menepis itu aja omongan-omongan yang Kurang baik ya. kurang baik aja gitu kan. Ya coba ngomong sama ibu saat itu, ibu nggak jawab apa-apa, cuman jawab tanya aja sama anak. Gitu. Tanya sama anak aja, kayak gitu. Dan akhirnya nanya sama anak. Tanya sama anak, ya anak bilang nggak apa-apa, asal jangan kayak dulu lagi, ada ribut-ribut besar lagi, kayak gitu. Jadi kalau mau rubah sekalian, kalau enggak mending nggak usah aja. Anak bilang gitu, mending jadi saudara aja. Tapi ya aku niat sama ibu juga, yaudah kita mau coba, mau rubah semuanya yang dulu gitu. Buka lembaran baru. Buka lembaran baru lah istilahnya gitu, yang dulu udah masa lalu. Ya, Jadi pelajaran buat kita. ya jadi ya udah sampai sekarang seperti ini. Oke. Doain aja. Amin. Amin, Ya. amin. Nah, aku ada artikel lagi, coba yang mau kita kasih oh, ada artikelnya. Coba kita lihat. Fahmi Bo ungkap kondisi terkini pasca operasi batu empedu, semuanya berubah baik. Oke, jadi ini sebenarnya kemarin tuh operasi, Ya, udah semuanya. ya kan aku udah 2 rumah sakit nih. Ya, Udah masuk ke dua rumah sakit, itu belum kedetek apa penyakitnya. Cuman kaki aja kan, kalau kaki emang dari awal emang udah lemah kan, udah kena pengapuran, kena asam urat, kena pengkeroposan tulang. Jadi itu udah, berarti lebih ke apa sih, style gaya hidup aja waktu itu ya? iya mungkin faktor makanan dan aku obesitas juga, kegemukan. Jadi juga faktor yang udah susah buat ngangkat Tubuh ya. tubuh. Jadi ya itu. Nah, yang di dalam ini baru ketahuan pas dibawa ke rumah sakit sama Arafi. Ya. Oke. Iya, dibawa sama Arafi, dibawa ketahuan ada batu empedu di kantong empedu itu. Jadi harus diangkat, dioperasi dan ada tiroid juga. Tiroidnya Radang aja sih kalau teroris. ya dibenerin tiroidnya, disembuhkan. Ya, akhirnya aku udah mulai bisa bergerak, udah bisa mau makan. Apa kaki kanan bisa digerakin, yang tadinya aku celentang aja gitu kan. Ya aku alhamdulillah setelah batu empedu itu diambil, aku perubahannya banyak banget gitu. Oke. Nah, ini ada salah satu syarat dari anak-anak. Coba kita lihat artikelnya. Syarat dari anak untuk Fahmi Bo rujuk, jangan ada ribut besar lagi. Ini berarti yang tadi tuh ya? Iya. Yang tadi dibahas tuh. Jadi Kecil sih sebenarnya yang. Emang ngomongnya gimana yang kecil? Ibu gimana, Bu? Ya kalau yang besar sih nyantai-nyantai aja anaknya. Cuman kalau yang kecil mungkin faktor trauma juga kali ya. Masalah yang kemarin, 5 tahun yang kemarin. Boleh ayah sama ibu rujuk. Tapi dengan syarat tidak boleh ada berantem-berantem lagi. Terus kalau masalah besar dikecilin, masalah kecil dibuang. Itu aja sih syaratnya. ya anak aku yang nomor 2 agak baper. Iya, kalau anak aku yang pertama ya terserah gitu kan. Lebih cuek ya. Kalau yang kedua dia agak, ya kalau mau ribut-ribut lagi mau ngapain lagi? Itu kan mendingan dari saudara aja. Saudara aja. Kalau nanti akhirnya ribut lagi, ini lagi kabur lagi apa segala macam, udah mending nggak usah aja. Yang kabur waktu itu siapa? Aku. Oh. Oke. Nah, berarti perbedaan setelah rujuk apa ini? Perbedaannya ya sebenarnya sih nggak ada bedanya ya, sama aja. Cuman kehidupan kita ke depannya aja. Oke. Harus lebih Ya aku lebih teratur, Ben. Iya. Lebih teratur maksudnya. kehidupannya. Hidupnya teratur, makannya teratur, jadi ya Ada yang ngurusin. ada yang ngurusin. Selama hampir mau 6 tahun aku pisah, yang aku sendirian di kosan. Nah aku mikir itu juga, aku juga alasan rujuk sama ibu lagi tuh ya aku mau ngapain lagi, umur udah tua. Aku nggak mau lagi sendirian di kosan, nggak mau lagi sakit-sakitan di kosan. Ya, aku mau ada temen, mau ada yang ngurusin lah gitu. Iya. Teman di hari tua ya. Iya. Nah, berarti sekarang udah tinggalnya di? Masih di kontrakan yang lama, kontrakan aku yang lama. Oke, anak-anak juga di situ. Anak kebetulan kan saya ngontrak dulu sama anak juga. Oke. Yang kedua. Jadi masih lanjut yang di sana untuk yang anak yang nomor 2. Oke. Kalau anak yang pertama kan udah berumah tangga, jadi udah ngontrak sendiri. Oke. Rasa kekhawatiran anak kemarin gimana sih, Bu? Ngelihat papanya sakit. Ya itu dia panik banget kan. Yang besar justru selama ini kan kita jarang berhubungan sama ayahnya. Justru yang besar itu yang kontak saya. Pas hari Kamis tuh saya ingat banget. Saya lagi kerja waktu itu. Mah, ayah sudah ngedrop banget.
Jadi kondisinya sudah nggak bisa apa-apa, semuanya di tempat tidur. Mama diminta sama ayah tuh datang, katanya ayah mau ketemu, minta dibacain, minta dituntun. Ya, saya nggak pakai pikir panjang lagi, saya langsung pulang, langsung ke rumahnya ayahnya. Oke. Kita ketemu di sana ya. Ya, saat itu Saling minta emang maaf pokoknya. aku udah merasa oh, udah nggak sanggup lagi nih untuk hidup gitu kan. Udah, Dia punya rasa patah semangat. ya, udah pesimis. Dan aku bilang sama anak aku yang pertama, aku cuma bilang, mau nggak ibu datang, aku bilang itu ke sini, bantuin tuntun aku, ayah doain ayah. Ya mungkin ini ketemu ibu, kalau udah ketemu ibu mungkin udah saling maaf-maafan, ya mungkin ceritanya lain gitu kan. Ceritanya apa gitu kita nggak tahu. Udah ngomong aku juga udah nggak ini lah. Oke. Udah nggak. Jadi selama 6 tahun berpisah, ya, tapi kakak masih kasih nafkah atau enggak? Enggak ya? Enggak. Waktu awal-awal ya, tapi kesini-sini kan udah nggak ada kerjaan kan, Jadi ya ibu kerja, anak-anakku juga alhamdulillah kerja gitu. Jadi nggak lama anak-anak lulus sekolah, anak-anak kerja gitu. Oke. Baik, aku ada artikel lagi mau kita tanyakan. Coba kita lihat artikelnya. Om Ibu dirawat mantan istri dan anak-anak. Mereka gantiin pamper saya. Ya. Ini Ibu karena memang diminta sama Kak Fahmi atau memang melihat berita terus akhirnya memutuskan untuk datang? Sebenarnya dari anak juga. Pertama dari anak dulu nelfon, "Ma, ayo udah nggak bisa apa-apa," seperti tadi yang saya cerita. Terus semuanya atas izin Allah. Semua Allah yang melangkahkan kaki saya ke rumah ayahnya untuk melihat kondisinya seperti apa. Saya lihat prihatin banget ya ngelihatnya, saya bilang. Terus kata anak-anak, "Gimana, Ma?" "Ya udah, biar ibu yang ngurusin semuanya." Itu aja. Luar biasa. Jadi Mbak sampai izin keluar kerja ya? Jadi September itu saya udah mau ngurusin ayahnya. Jadi per tanggal 1 Oktober itu dengan pertimbangan yang masak ya, saya izin untuk berhenti. Karena untuk fokus biar bisa ngurusin 24 jam ya kan. Karena terus terang pagi saya kerja, pulang sore saya harus begadang malam ngurusinnya ya kan. Pagi lagi saya harus balik lagi kerja. Capek juga sebenarnya badan kan. Saya juga harus jaga kondisi saya kan. Takutnya kalau saya sakit saya nggak bisa kerja, nggak bisa ngurusin ayahnya juga. Akhirnya kata anak-anak, "Ya udah terserah Mama. Keputusannya mau seperti apa." Itu semua karena udah nggak bisa merangkak. Udah nggak bisa Tadinya apa-apa. aku bisa merangkak ke kamar mandi. Merangkak gitu kamar mandi, aku udah nggak kuat, udah nggak bisa lagi. Akhirnya aku cuman bisa celentang aja. Dan kaki juga udah pada Jadi lecet-lecet. banyak yang luka kakinya karena merangkak Karena kan. merangkak di Gesek-gesek gitu kan ke ubin. Itu aku udah nyerah. Ya itu aku minta tolong sama ibu saat itu. Ini siapa yang mau maksudnya beresin aku nih, di pampers ngurusin, aku ya kan bersihin. Mau bayar itu nggak mungkin gitu, mau bayar perawat gitu. Ya udah akhirnya dengan besar hati dia mau. Kak, ini ada nggak sih ungkapan hati yang paling dalam yang ingin disampaikan sama istri tercinta? Yang mungkin saja sempat terlewatkan kalimat atau mungkin dulu kan punya rasa gengsi, Ya, punya rasa enggak. Tapi apa yang ingin kakak sampaikan? Ya aku cuman ingin ngucapin makasih banyak Ibu ya. Ibu datang pasti saat ayah yang butuh bantuan, yang benar-benar butuh bantuan saat itu. Butuh semangat, butuh spirit, butuh ayah biar ada PD buat sembuh, percaya diri buat sembuh. Ibu selalu ngedoain. Itu jadi ya makasih banyak Ibu ya. Sama-sama. Maafin ayah. Ibu mau ngomong apa sama bapak? Pokoknya ayah harus kuat, harus semangat. Fokus kita sekarang untuk kesembuhan ayah. Amin, Ayah amin. harus bisa jalan. Amin. Ya. Amin. Amin. Nanti kita akan kembali setelah yang satu ini tetap di Brownies Obrolan Manis. It's